Halo Pak Abdul dan teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel dengan NPM 21255250028, jurusan Informatika dan kelas IF31. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa itu algoritma penjadwalan disk yang akan kita lanjutkan di dalam presentasi. Kita lanjut ke presentasinya. Algoritma penjadwalan disk. Nah, apa sih algoritma penjadwalan disk? Penjadwalan disk merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mencapai efisiensi perangkat keras. Pilihan algoritma penjadwalan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk tata letak yang diharapkan, kebijakan alokasi penyimpanan, dan kemampuan elektromekanis di dalam disk drive. Nah, penjadwalan algoritma disk juga terdapat 6 varian. Yang pertama adalah FCFS atau First Come First Serve. Yang kedua adalah SSTF atau Shortest Seek Time First. Yang ketiga ada Scan, yaitu Elevator Algorithm. Yang keempat adalah C-Scan atau Circular Scan. Yang kelima ada Loop, dan yang keenam adalah C-Loop. Tetapi di sini saya akan memberikan soal dan penjelasan yang terdalam tentang FCFS atau First Come First Serve dan juga SSTF atau Shortest Seek Time First. Nah, apa sih FCFS atau First Come First Serve? Penjadwalan yang dilakukan berdasarkan urutan masuknya di antrian. Dan pada umumnya, algoritma ini menghasilkan total access time yang buruk dan terlalu tinggi. Mengapa demikian? Karena terjadinya overflow effect pada algoritma ini, yaitu menunggu lama dalam satu proses request dan tidak dapat mengeksekusi proses lainnya selama prosesnya sedang berlangsung. Dan itulah mengapa algoritma ini menghasilkan total access time yang buruk dan juga terlalu tinggi. Selanjutnya kita masuk ke dalam SSTF atau Shortest Seek Time First. Penjadwalan ini dilakukan untuk meminimalkan waktu tunggu rata-rata untuk kumpulan permintaan tertentu dan merupakan algoritma yang melayani permintaan berdasarkan waktu pencarian atau waktu pencarian yang paling kecil dari posisi head terakhir. Lalu kita masuk ke soalnya. Diberikan soal berikut ini. Jumlah total silinder dalam disk berisi 200 dari 0 hingga 199. Dan posisi head saat ini berada di silinder 20. Serta permintaan saat ini dalam urutan kedatangan adalah 15, 30, 40, 10, 60, 90, dan 100. Diminta tampilkan jadwal untuk algoritma penjadwalan disk yang pertama itu adalah FCFS dan juga SSTF, serta bandingan waktu dan respon dari FCFS dan juga SSTF. Kita masuk ke FCFS. Untuk mencari jadwal algoritma penjadwalan disk FCFS, kita hanya perlu memasukkan sesuai dengan permintaan. Yang pertama adalah 15, 30, 40, 10, 60, 90, dan 100 menurut soal. Jadi, ketika kita masukkan dari headnya itu kan 20. Jadi, dari 20, masukkan 15, selanjutnya kita masukkan 30, selanjutnya kita masukkan 40, 10, 60, 90, dan juga 100. Dan itulah adalah urutan dari FCFS. Selanjutnya, kita masuk ke SSTF atau Shortest Seek Time First. Urutan dari soal adalah 15, 30, 40, 10, 60, 90, dan 100. Nah, untuk SSTF ini, kita harus memasukkan permintaan dan mencari waktu pencarian terdekat dari head terakhir dan terdekat dari request. Nah, di sini kita mulai dari head, yaitu di silinder 20. Nah, dan dalam hal ini, jika 20 kan bisa ke request 15 dan 10 yang terdekat dengan head, yaitu sama-sama 5. Namun, dari sini kita perlu melihat permintaan atau masukan yang terlebih dahulu masuk ke dalam algoritma. Dan di dalam soal ini, 15 adalah angka atau masukan yang masuk terlebih dahulu ke dalam algoritma. Jadi, untuk yang kedua, kita memasukkan 15. Dan dari 15, kita masukkan yang terdekat dari 15, yaitu 10. Setelah itu, kita masukkan yang terdekat dari 10, yaitu 30. Dari 30, kita masukkan terdekat adalah 40.
Dari 40 kita masukkan yang terdekat adalah 60. Dari 60 kita masuk terdekat 60, lalu 100. Oke. Jika kita sudah dapat, untuk mencari respon time FCFS, kita hanya perlu menghitung jarak dari head dan juga ke silinder yang dimasukkan secara berurutan. Yang pertama, kita akan mencari respon time dari silinder 20 ke R1 atau silinder 15, yaitu 5. Lalu di R2 kita mendapatkan 5 dari 15 ke 30 adalah 15, berarti 5 ditambah 15, yaitu 20. Dan dari silinder 30 kita ke R3, dari silinder 30 ke silinder 40, yaitu ada 10. Jadi 20 ditambah 10, yaitu 30. Lalu kita pindah ke R4, dari R3 ke R4, perbedaannya adalah 30. Karena kita sudah mempunyai R3 yang 30, jadi 30 tambah 30. Lalu dari silinder 10 ke silinder 60, ada 50 perbedaan waktu. 60, lalu kita tambahkan 60 tadi dengan 50, dan terjadilah 110 untuk respon times R5. Dan R6, dari 60 atau silinder dari R5 ke 90 atau silinder dari R7, yaitu perbedaannya adalah 30. Jadi 110 ditambah 30, yaitu 140. Lalu dari R6 atau silinder 90 ke R7 atau silinder 100, yaitu adalah perbedaannya 10. Jadi 140 tambah 10, 150. Dan ketika kita totalkan, menjadilah respon time dari FCFS adalah 515. Selanjutnya kita masuk ke respon time dari SSTF. Nah, di SSTF ini kita perlu melihat satu persatu dari R1-nya atau request. Jadi dari R1 kita harus melihat dari head. R1-nya itu kan 15, jadi 20, atau dari 15 ke 20 itu 5. Lalu kita masukkan ke response time. Nah, di urutan SSTF yang tadi, silinder 30 berada di urutan keempat, yang dimana dia harus melewati 20, 15, 10, baru 30. Dan dimana dari request tersebut menghasilkan 5 dari 20 dikurang 15, ditambah 5 dari 15 dikurang 10, dan tambah 20 dari 30 dikurang 10, yang menghasilkan 30. Lalu kita melihat dari R3 atau request 3, yaitu silinder 40. Silinder 40 berada di urutan kelima. Berarti kita harus memasukkan 20 ke 15, 5, 15 ke 10, 5, 10 ke 30 itu 20, lalu 30 ke 40 itu 10, jadi menghasilkan respon time-nya 40. Lalu kita melihat request keempat, yaitu silinder 10. Nah, di request keempat silinder 10, kita hanya perlu menambahkan dari 20 ke 15, lalu ke 15 ke 10, yaitu 5 ditambah 5, dan menghasilkan respon time-nya adalah 10. Lalu di request R5 atau silinder 60, kita hanya perlu memasukkan dari awal lagi, yaitu 20, 15, 10, 30, 40 ke 60. Berarti kan itu kan bisa kita ambil dari total R dari 40, yang dimana R3 40 itu kan 40. Jadi 40 ditambah 20, perbedaan dari 60 dan 40 adalah 20. Jadi 40 tambah 20 sama dengan 60. Atau juga bisa kalian dari awal, yaitu 20 ke 15, 5, 15 ke 10, 5, 10 ke 30, 20, 30 ke 40, 10, lalu 40 ke 60, 20. Seperti itu. Nah, di R ke-6 atau request ke-6, yaitu silinder 90, kita bisa melihat dia merupakan urutan ke-7, yang dimana kita bisa tambahkan saja dari 60 tadi, silinder 60, yaitu R5. Total respon time-nya kan adalah 60. Berarti dari 60 tadi, tinggal kita tambahkan selisih dari 90 ke 60, yaitu 30. Berarti 60 ditambah 30 dan menghasilkan respon time-nya adalah 90. Lalu kita masuk ke request 7 atau R7-nya, yaitu silinder 100, atau urutan terakhir dari urutan SSF tadi, yang dimana kita hanya perlu menambahkan 10 dari R6 atau silinder 90
dan menghasilkan respon time-nya 100. Dan SSTF menghasilkan total waktu atau respon time yaitu 335. Oke, ini adalah perbandingan request antara FCFS dan juga SSTF. Yang dimana ketika kita rata-ratakan akan menghasilkan FCFS yang menghasilkan rata-rata 73,57 dan juga SSTF yang menghasilkan 47,86. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk menghitung algoritma penjadwalan disk. Dan pastinya dengan total waktu yang berbeda-beda di setiap jenis algoritmanya. Namun, dengan materi ini kita mampu untuk mengetahui cara mana yang paling baik kita gunakan dalam kondisi tertentu. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan tentang algoritma penjadwalan FCFS dan juga STSS yang memiliki kelebihannya dan kelemahannya masing-masing. Oke, sekian dulu paparan saya mengenai algoritma penjadwalan disk kali ini. Semoga kalian sehat selalu. Thank you. Bye.